Memasuki usia 15 tahun, tepatnya pada tahun 1960, mulailah Abu Panton merantau untuk menimba ilmu pengetahuan agama di berbagai dayah. Diawali dengan dayah Arun yang dipimpin oleh Abi Syafi'i Arun yang merupakan menantu Abu Asbagh Menasah Kumbang. Beliau mulai serius mempelajari kitab-kitab. Selama 2 tahun beliau menetap di dayah tersebut, belajar dengan tekun dan penuh semangat. Merasa masih dangkal ilmunya, Abu Panton kemudian melanjutkan pengajiannya ke dayah Idicut, di mana beliau telah mampu menguasai ilmu pada derajat sanawiyah dan telah mulai masuk ke derajat aliyah. Di dayah Idicut, Abu Panton hanya menetap sekitar 2 tahun. Setelah sekitar 5 tahun beliau belajar di dayah-dayah tersebut, tepatnya pada tahun 1965, Abu Panton berguru langsung kepada seorang ulama, yaitu Abu Abdul Aziz Samalanga atau yang dikenal dengan sebutan Abun Samalanga. Abu Panton muda adalah pribadi yang cerdik dan pintar, karena telah belajar di beberapa dayah sebelumnya. Beliau tidak lama berada di kelas 5 dan 6. Melihat kemajuan ilmunya yang pesat, maka Abu Panton pun dimasukkan ke kelas yang langsung diajarkan oleh Abun Samalanga, di mana sebelumnya beliau belajar di kelas Abun Tepinaraya dan kelasnya Dewan Guru Senior Dayah Mudi Mesra Samalanga. Adapun Dewan Guru Senior seperti Abu Kasim TB, Abu Kutakrung, Abun Tepinaraya, Abu Daud Lung Angin, dan para ulama lainnya. Sedangkan yang mengaji di kelas Abun adalah semua Dewan Guru Senior yang telah mulai mengajar di Mudi Mesra Samalanga. Abu Panton langsung diberikan kelas untuk mengajar oleh Abun Samalanga, sehingga di antara murid-murid Abun yang kemudian menjadi ulama karismatik Aceh adalah Abu Mudi Samalanga dan Walid Nur Zahri Samalanga, serta para ulama lainnya. Disebutkan semasa mengajar malam untuk santri kelas 5, Abu Panton sangat rajin mutalaah kitab hingga larut malam. Disebutkan dalam sebuah cerita yang disampaikan langsung oleh Abu Panton pada haul Abun Samalanga, pertemuan haul terakhir yang beliau ikuti karena tidak lama setelahnya beliau wafat. Pernah di suatu malam, kata beliau, ketika sedang mutalaah sebuah kitab yang mengupas berbagai mazhab tentang pembahasan nikah terkhusus mengenai bab talak, maka saking mengantuk, tertidurlah Abu Panton dengan kitab yang masih di tangan beliau dan diletakkan di dadanya. Abun Samalanga kemudian telah berada duduk di samping Abu Panton.